Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pengertian, fungsi, dan motif ragam hias. Materi tersebut diambil dari kompetensi dasar 3.2, memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Kemudian kompetensi dasar 4.2, menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Dengan tujuan 1. Menjelaskan pengertian apa itu ragam hias. Kedua, mengklasifikasikan keragaman ragam hias. Apa itu ragam hias? Ragam hias yang biasa dikenal dengan ornamen dari bahasa Yunani orner adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya seni atau kerajinan. Dalam menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau penggayaan. Apa itu stilasi? Stilasi merupakan merubah dari bentuk alamiah menjadi bentuk baru namun tidak meninggalkan karakter bentuk aslinya. Ragam hias dapat dijumpai pada bangunan atau arsitektur rumah-rumah adat daerah. Hal ini menjadikan ciri atau simbol suatu daerah. Selain itu, ragam hias memiliki makna simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya, serta memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Karena mengandung nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya yang bersifat simbolis, pembuatan ragam hias didasarkan atas kebutuhan masyarakat yang bersifat praktis maupun kepercayaan. Maka dari itu, media ragam hias dapat dibuat di atas kayu, kain, kulit, serta tembaga. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Setelah kita mengetahui beberapa fungsi dari pembuatan ragam hias, sekarang kita beralih ke motif ragam hias. Motif ragam hias dapat diambil dari bentuk-bentuk flora atau vegetal, fauna atau animal, figuratif atau figural, dan geometris. Berikut penjelasan tentang motif ragam hias. Yang pertama, motif ragam hias flora atau vegetal. Objek ragam hias flora sebagai motif dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias motif flora atau vegetal mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain tenun, dan bordir. Yang kedua, fauna atau animal. Bentuk motif fauna dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia, seperti cendrawasih di Papua, gajah di Lampung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, figuratif atau figural. Ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias motif ini biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun kayu. Keempat, geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Ada beberapa hal lain yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, simetris.
Pola yang dibuat antara bagian kanan dan bagian kiri sama. Yang kedua, asimetris. Pola yang dibuat tidak sama antara bagian kanan dan kiri, tetapi tetap memiliki keseimbangan. Yang ketiga, pengulangan. Pola yang dibuat dengan pengulangan motif-motif. Dan yang terakhir, kreasi. Pola yang dibuat secara bebas dan bervariasi. Setelah kalian memahami materi yang telah disampaikan, sekarang amatilah beberapa gambar ragam hias berikut ini. Kemudian tuliskan pendapat kalian pada Google Form yang sudah diberikan. Cermatilah gambar berikut ini. Setelah kalian mengamati gambar di samping, jawablah pertanyaan berikut sesuai pendapat kalian. 1. Jenis seragam hias apakah gambar tersebut? Kedua, media apakah yang digunakan dalam proses pembuatan motif tersebut? Cermatilah gambar berikut ini. Setelah kalian mengamati gambar di samping, jawablah pertanyaan berikut sesuai pendapat kalian. 1. Jenis seragam hias apakah gambar tersebut? Kedua, media apakah yang digunakan dalam proses pembuatan motif tersebut? Cermatilah gambar berikut ini. Setelah kalian mengamati gambar di samping, jawablah pertanyaan berikut sesuai pendapat kalian. 1. Jenis seragam hias apakah gambar tersebut? Kedua, media apakah yang digunakan dalam proses pembuatan motif tersebut? Cermatilah gambar berikut ini. Setelah kalian mengamati gambar di samping, jawablah pertanyaan berikut sesuai pendapat kalian. 1. Jenis seragam hias apakah gambar tersebut? Kedua, media apakah yang digunakan dalam proses pembuatan motif tersebut? Terakhir, temukan ragam hias. Carilah ragam hias pada benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian foto dan kumpulkan hasilnya melalui Google Form yang telah disediakan. Perhatikan contoh berikut ini. Berdasarkan hasil pengamatan pada gambar tersebut, jenis seragam hiasnya adalah flora atau vegetal. Kemudian media yang digunakan adalah tembaga. Ragam hias tersebut sering dijumpai pada pintu-pintu gerbang di depan rumah. Bisa dipahami? Untuk materi berikutnya adalah teknik menggambar ragam hias. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng.